Selama bertahun-tahun, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab dikenal sebagai dua negara teluk yang paling dominan secara geopolitik dan ekonomi. Keduanya sering tampil sejalan dalam memperluas pengaruh baik di kawasan Timur Tengah maupun Afrika. Kedekatan putra mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman dan Presiden UAE Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan dipandang sebagai pilar utama aliansi kedua negara. Sheikh Mohammed bahkan sering disebut sebagai sosok pembimbing Muhammad bin Salman di masa awal karir politiknya. Namun seiring tujuan dan ambisi keduanya bergerak ke arah yang berbeda, hubungan itu mulai merenggang. Muhammad bin Salman memacu transformasi ekonomi besar-besaran di dalam negeri, sekaligus menguatkan kembali peran dominan Arab Saudi di kawasan. Sementara itu, UAE menempuh jalur berbeda dengan memperluas pengaruh melalui jejaring kerjasama dan aktor non-negara dalam berbagai konflik regional. Akibatnya, Riyadh dan Abu Dhabi kini berada pada posisi yang saling bertentangan dalam sejumlah isu. Isu pertama yakni perbedaan kepentingan di Yaman. Yaman menjadi titik penting yang menandai retaknya hubungan kedua negara. Ketegangan meningkat saat Dewan Transisi Selatan (STC) yang didukung UAE dan merupakan bagian dari aliansi pemerintah Yaman mengambil alih wilayah kaya sumber daya di Provinsi Hadramaut dan Mahra. Wilayah tersebut sebelumnya berada di bawah kendali pasukan yang setia kepada pemerintah Yaman yang didukung Arab Saudi. Keretakan sebenarnya telah terlihat sejak UAE menarik sebagian besar pasukannya dari Yaman pada Juli 2019. Pakar Yaman dan Teluk, Bara Shiban, menilai tujuan Arab Saudi dan UAE di Yaman sangat bertolak belakang dan sulit dipersatukan. Ia menyebut Riyadh khawatir terhadap kecenderungan UAE yang dinilai siap mendukung kekuatan disruptif meski berisiko memecah keutuhan sebuah negara. Ketegangan yang sudah lama terpendam akhirnya meledak pada Selasa 30 Desember 2025. Arab Saudi pun melancarkan serangan ke Yaman karena adanya dugaan pengiriman senjata untuk kelompok separatis STC. Bagi Arab Saudi, pergerakan kelompok separatis itu dianggap sebagai ancaman keamanan serius, mengingat panjangnya perbatasan langsung dengan Yaman. Kedua, ada perbedaan ideologi dan perebutan pengaruh. Menurut Shiban, kepemimpinan UAE memiliki fokus kuat untuk melawan Ikhwanul Muslimin dan Islam politik, sikap yang tidak sepenuhnya diadopsi Arab Saudi. Di lain sisi, Arab Saudi berupaya mempertahankan statusnya sebagai kekuatan utama di kawasan. Shiban menilai kehadiran UAE yang tiba-tiba memiliki pengaruh besar di banyak negara melalui aktor non-negara menjadi sumber kekhawatiran serius bagi Riyadh. Persaingan kedua negara juga tampak nyata di Sudan. Pada November 2025, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan komitmen untuk menghentikan perang di Sudan setelah menerima permintaan dari Muhammad bin Salman saat kunjungannya ke Washington. UAE dituduh secara luas memberi dukungan senjata kepada pasukan dukungan cepat RSF yang sejak April 2023 terlibat konflik bersenjata melawan tentara reguler Sudan, meski tudingan itu berkali-kali dibantah Abu Dhabi. Sebaliknya, tentara Sudan justru diketahui mendapat dukungan dari Arab Saudi. Peneliti Timur Tengah dan Afrika Utara, Emadeddin Badi, menilai langkah STC di Yaman tidak bisa dilepaskan dari dinamika hubungan Saudi-UAE. Menurutnya, hal itu dapat ditafsirkan sebagai respons politik UAE atas sinyal Arab Saudi yang mulai mengambil sikap lebih tegas terhadap Abu Dhabi. Tanduk Afrika kini menjadi arena persaingan baru karena letaknya yang strategis di dekat Laut Merah, Teluk Aden, dan Samudra Hindia. UAE memperkuat hubungan dengan Ethiopia dan Somaliland, wilayah yang berupaya memisahkan diri dari Somalia, serta mengoperasikan pangkalan militer di pelabuhan Berbera sejak 2017. Sebaliknya, Arab Saudi berusaha memperkuat pemerintah Somalia di Mogadishu. Ketegangan makin meningkat setelah Israel yang menormalisasi hubungan dengan UAE sejak 2020 mengakui Somaliland. Langkah tersebut dikecam Arab Saudi bersama sekitar 20 negara lainnya, sementara UAE tidak turut menyampaikan kecaman. Selain itu, persaingan ekonomi juga ikut memanas. Ambisi Arab Saudi menjadi pusat bisnis, AI, dan pariwisata global dianggap mengancam posisi Dubai sebagai pusat keuangan dan penerbangan kawasan. Meski kedua pihak sering menyebut persaingan itu sehat, pada 2021, Arab Saudi menekan perusahaan multinasional untuk memindahkan kantor regional dari Dubai ke Riyadh dengan ancaman kehilangan kontrak pemerintah. Kini, keduanya mendukung kelompok yang saling bertentangan di Yaman dan Sudan, menerapkan kebijakan minyak yang berbeda, serta saling bersaing dalam urusan ekonomi dan perdagangan. Mengingat pengaruh global Arab Saudi dan UAE yang sangat besar, perpecahan ini dinilai berpotensi mengguncang pasar,
menggagalkan investasi, dan mengacaukan negosiasi internasional.